Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa marinal batila batila tunastinabah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum minal syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata wal abrar ya aziz ya ghafur bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan mutolaah kitab Tanwirul Qulub yang pada bagiannya wajib mengimani, mengiktikoti rentetannya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa mimma lan iku setengah saking barang yajibu wajib apa itiqatuhu ngiktikati ma anna sayyata utawi ento kaalanan Allah tuqa bilu iku dibandingi apa sayyah apa kaalanan bimisliha kelawan semisali sayi'ah, semisali kealanan in kubilat lamun dan terima pokok alaan. Wa annal hasanata lan satemene hasanah tuqabilu iku den bandingi apa hasanah bidu'afaha kelawan tikelane hasanah liqaulihi ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala man utawi sapane wong. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dawuh Gusti Allah seperti ini. Man utai sapane wong jaa'a iku teka sapa man bil hasanati kelawan kebagusan falahu mongko iku kedue man asru amsalihha utawi 10 pira-pira padane hasanah. Wa man utai sapane wong jaa'a iku teka sapa man bis sayyi'ati kelawan kealanan fala yujza mongko ora den walas apa man illa mislaha kejaba sepadane sayi'ah. Jadi tentang apa yang akan kita apa yang akan dihisab tentang sesuatu yang kita sudah lakukan. Kalau tentang kejelekan itu hanya hitung atau hanya dihisab kejelekan satu. Tetapi kalau tentang kebaikan maka Allah akan melipat gandakan. Ini sudah barang tentu karena Rahman Rahim Gusti Allah, karena kasih sayang Gusti Allah terhadap kita, terhadap umat manusia. Jadi jelas ini ada dalilnya, ditunjukkan, tidak nanggung-nanggung. Dalilnya adalah ayat Al-Quran. Ketika kita melakukan sesuatu dengan kebaikan, falahu asru amsaliha,
maka dilipatkan 10 kali. Tetapi waman jaa bisayyi'ati fala yujza illa misliha. Tetapi apabila melakukan kejelekan maka tidak akan dihitung kecuali hanya satu kejelekan. Makanya saya ingat ada dalil siapa yang puasa di bulan Syawal 6 hari, tapi ya ketika orang itu melakukan puasa di Ramadan, maka tambah 6 hari puasa di bulan Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Karena apa? Karena 6 hari puasa itu apabila minimal dilipat gandakan 10 kali lipat itu menjadi 60. Nah, kalau kita sudah puasa bulan Ramadan 30 hari, maka dikalikan 10 sudah 300, sehingga 300 tambah 60 sama dengan 360, itu sudah sebanding dengan 1 tahun. Itu logikanya gitu ya. Tapi sebaiknya kita beramal itu tidak pandang seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita beramal itu paling bagus ya karena diperintahkan Allah. Tidak lagi membanding-bandingkan ini bahalane opo, aku kok diopahi opo kalau bapakku ketika aku diperintahno dan aku nuruti perintah bapak iki. Mosok kudu njaluk upah. Dan kita sebagai orang tua sangat merasakan apabila punya anak diperintahkan dadak adik takon opahe. Jauh lebih senang apabila anak itu berangkat tanpa menanyakan diopahi apa gitu loh ya. Loh, ini sangat masuk akal gitu loh. Jadi untuk memurnikan, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, mari kita kerenteki niatkan seperti itu. Jangan hanya niat balasannya. Ya memang boleh, tapi kan ada yang lebih tinggi, yaitu ansih niat melakukan perintah Allah. Kan jelas ya, kita itu diciptakan oleh Allah ya liya'budu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya Gusti Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi dinamika kehidupan kita ini dari bangun ke bangun lagi itu ya untuk ibadah. Ini kenikmatan yang luar biasa bagi kita ya. Sudah melakukan kebaikan itu enak, kemudian dijazak, diberikan imbalan yang enak lagi, masya Allah luar biasa. Saya kemarin ingat menyampaikan satu materi yang bagi saya sih penting sekali, tapi bagi orang lain wallahu alam mudah-mudahan juga penting. Gusti Allah dalam menjalankan rule-nya, menjalankan regulasinya, menjalankan aturan hidupnya ini sungguh luar biasa. Bayangkan, kelihatannya kita diperintahkan sholat, tapi manfaat di samping keperuntukan untuk diri kita sendiri, itu keperuntukan sosial juga sangat besar sekali. Gusti Allah menjalankan perintahnya, menurunkan perintahnya bagaimana harus puasa, bagaimana ada sholat Jumat, bagaimana ada Idul Fitri, Idul Adha, itu luar biasa efek sosial dan sampai budaya gitu. Jadi ketika satu contoh saja, sholat Jumat itu kan wajib, tapi bagi efek sosial menjadi suatu budaya. Hari Jumat kok gak Jumatan itu sudah aneh. Satu kampung hari Jumat kok gak ada yang mendirikan sholat Jumat, itu gak budaya gitu. Apa maneh Idul Fitri mudik dadane Pae Riyaya gak mudik, wis aneh pol itu. Nah ini loh sudah membudaya. Bayangkan sebentar lagi kita akan melakukan kurban. Kurban itu suatu transaksi bagaimana orang sugih memberikan rasa nikmat terhadap orang fakir. Kalau di kota sih mungkin rada sulit mencari orang yang tidak pernah makan daging. Tapi kalau di desa-desa yang pelosok-pelosok sana, masya Allah,
Bukan tidak mungkin 1 tahun itu tidak pernah makan daging, itu ada, dan saya teramat sangat yakin sekali ada. Nah, ketika orang kaya melaksanakan perintah udhiyah, perintah kurban, terus disembelih, terus dibagi-bagikan, Masya Allah, rasanya 1 tahun belum pernah makan daging, itu luar biasa ya. Belum lagi hubungan si kaya si miskin itu menjadi terasa begitu. Masya Allah, ada apa ini dinamika kehidupan seperti itu sehingga menghasilkan budaya setahun sekali ada pengorbanan, ada sesembelihan. Itu luar biasa, di agama lain tidak ada itu, Masya Allah. Pun wadhalika uta mengkono-mengkono dalil niki nggih bimahdi fadlihi iku murni sebab keutamaan Gusti Allah taala wa karamihi lan kemuliaan Gusti Allah. Jadi kalau kita transaksi itu kan enggak seimbang. Nek elek dibayar pok situk, dijaji dihitung mok situk, tapi nek apik dihitungake. Itu kan mestine nek logika wajar gitu ya pok satu-satu, nek elek dihitung 1, nek apik ya dihitung 1. Lho kelebihannya ini sudah barang tentu merupakan murni. Di sini dijelaskan oleh Syekh Kiai Musannaf autornya kitab ini, murni karena keutamaannya Gusti Allah dan kemuliaannya Gusti Allah. Wal mudha'afatu utai nikelakene anwaun, wal mudha'atu utai tikelan-tikelane anwaun iku pira-pira werna. Tikelan itu melipat gandakan itu bermacam-macam. Itu satu contoh 10 saja. Ismun utai sak bagian yudha'afu iku dan lipataken ila ampun. Ila asratin niku maring 10. Wa utawi ya ismun sak bagian ini amalul badani iku amali badan kan zikir kaya zikir. Amaliai badan kita ini rupanya ucapan zikir kita ini dijazak 10 kali lipat. Wa daliluhu utai dalil lagi al ayatu al madhkuratu iku ayat yang sudah disebut tadi. Dan ada tambahan wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, dawuh niki hadis nggih. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqwalu alif lam harfun walakin aqwalu alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, manute sampane wong qara'a iku maca sapa man harfan ing sak huruf min kitabillah saking kitabe Gusti Allah, falahu mongko iku kedue man bihi apa huruf hasanatun utawi ana apa kebagusan wal hasanatu utai kebagusan bi asri amsalihha iku kelawan 10 permisalane hasanah mau. La aqwalu ora ngucap alif lam mim harfun ku sak huruf, walakin aku tetapi aku lu ngucap alifun utai alif harfun tu sak huruf, walamun lam harfun ku sak huruf, wa mimun lan mim harfun sak huruf. Terus ketika kita baca alif lam mim itu bukan dikatakan 1 huruf, itu dikatakan 3 huruf. Dan dawuh Kanjeng Nabi 1 huruf itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita ngaji alif lam mim itu kita dapat 30 kebagusan. Masya Allah. Kalau kita baca Fatihah, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa nggih. Makanya saya ingat ibu saya itu ngendikan, yo mustahil wong ada orang meninggal kasusnya dadi sing nyolati akeh. Iku terheran-heran ngene kok apik temen sing nyolati sak menake gitu. Terus komentarnya ibu saya, yo mesti ae wong salat sak mono suwene lagi maca Fatihah wis oleh ganjaran sak pirang-pirang. Omongnya maca Fatihah di dalam salat lagi ditambahi qul huwallahu ahad lagi sak pirang-pirang wisan. Gitu. Jadi tidak heran gitu kalau
ini ada orang baik. Biasanya kan tengerane orang baik itu kan ketika meninggal sing nyolati akeh to gak. Biasanya begitu. Pun niku wau tambahan dalil saking rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa Tirmidzi hasanun sahihun, iki hadis hasan sahih. Itu satu warna, satu kismun, satu bagian lipat gandaan itu seperti itu tadi 10 tadi. Wa kismun ta sak bagian yudha'afiku dan lipataken bi khamsata asyara kelawan 15. Wa fi hadis ing dalem iki hadis sum yaumaini poso sira yaumaini ing rong dina walaka iku kedue sira ajruma baqiya utawi ganjaran barang bagia kang muskeri apa ma ai minasyahri tegese ganjaran sak ulan. Pon satu bagian lipat gandaannya Gusti Allah itu 15 kali. Ini dalilnya Kanjeng Nabi niku gini. Sum poso sira yaumaini ing rong dina walaka ajruma baqiya mongko kamu akan dapat bagian sesuatu yang sudah tinggal. Artinya itu ai minasyahri tegese dapat bagian ganjaran hisab 1 bulan. Artinya fal hasanatu mongko kesana kebagusan bi khamsata asyara iku kelawan 15 lipatan gitu. Jadi puasa 2 hari akan mendapatkan jazak 1 bulan. Itu artinya kan satu puasaan dapat lipatan seperti puasa 1 bulan 15 hari. Pun wakismun bisalah saya bisalah sina, ada dalil lagi satu bagian anwa lipat gandaan itu dengan 30. Fafil hadis di dalam hadis sum yauman walaka ajru ma baqiya. Kanjeng Nabi pernah ngendikan poso sedino walaka ajru ma baqiya, maka kamu akan dapat ganjaran 1 bulan. Akhrajahu Muslimun fal hasanatu bisalasina. Loh, ini yang mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Fal hasanatu mongko ta hasanah bisalasina itu lipat gandaannya 30. Masya Allah, luar biasa. Pun enten malih wakismun ta sak bagian bi khamsina fafil hadis, atau bagian lagi dilipat katakan 50. Manute sampane wong niki hadise nggih. Manute sampane wong qara iku maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an. Fa arabahu mongko mertilaaken sapa man falahu mongko iku kedue man bi kulli harfin kan sampeyan huruf khamsuna hasanatan. Utawi 50 hasanatan apane kebagusane. Jadi siapa orang yang membaca Quran dengan memperjelaskan wacanya, bacaannya, mentartilkan ini ya, Pak Roba itu mertilaakan, memperjelas. Ya, seperti kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kan kita paham masing-masing Alhamdulillahirabbil alamin itu kan paham. Nah, itu maksudnya mengi'rabi itu seperti itu, memperjelas gitu. Jadi kalau kita bisa baca Quran seperti itu, nah, tidak lagi 30, tidak lagi 10. Ini janji nanyikan di Nabi Muhammad SAW ini 50 lipatannya. Makanya nggak ada salahnya kita baca Quran yang sudah terampil, sudah tartil diulang-ulang, nggak apa-apa. Qul wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan faham kita, ketika melantunkan faham. Yang simpel-simpel saja nggak apa-apa. Dan kita diperintahkan untuk membaca Quran itu yang mudah gitu. Ratil Quran tartila inasanul alaika qaulun sakila. Ini terusannya itu diperintahkan untuk mencari yang mudah. Jadi kalau contohnya ngimami juga, kalau ragu-ragu ini apa lopo orang, nggak usah terus cari yang keluh saja. Kalau cari yang mudah, yang sudah tartil gitu. Pun wal muradu kang den karepaken bi irabil Qur'ani kelawan i'rabi Qur'an ma'rifatu ma'ani al-fadhihi, itu ngawruhi maknane pira-pira lafale. Jadi
Contohnya tadi saya bacakan Fatihah, kulhu itu kan jelas kita tahu gitu. Artinya perlafalnya itu tahu. Nah kalau sudah seperti ini ya insya Allah kita mendapatkan apa yang didawuhkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bikulli harfin khamsuna hasanatan tadi. Walaisa al muradulan ora ana apa al muradukan gitrakun bihi kelawan iki ma apa barang qabilun iku banding apa mal allahna ing pepeluan li'anal qur'a li'anal qira'ata ma'al lahni laisat bi qira'atin wala sawaba alaiha. Maksudnya gini, bacaan yang dimaksudkan di sini bukan bacaan yang dipelo-pelokan. Ma'al lahni niku pepelon digawe dulinan gitu loh. Kayak pelo-peloan. Ini Kanjeng Nabi dawuh walaisa bikiraatin laisa bikiraatin wala sawaba alaiha li'anal qira'ata ma'al lahni, sesungguhnya bacaan dengan pepeloan maksudnya digawe dulinan, laisat bikiraatin niku ora disebut qiraah wala sawaba lan ora ana ganjaran alaiha yang tasih qiraah iku mau. Pun terus kalau makanya baca Quran itu sebaiknya keras supaya telinga kita juga bisa mendengar, lisan kita juga mendapatkan keterampilan. Terus apabila ada yang salah, yang mendengar ini juga bisa mengingatkan dan memberikan kesempatan kepada yang mendengar. Apabila mendengar itu dengan senang, maka akan mendapatkan kebaikan yang mendengar itu. Bagaimana tidak baik melantunkan Quran dengan keras, wong kita memberikan kesempatan untuk bisa berbuat baik pada orang lain. Pun ini lebih besar lagi. Wakismun utai sak bagian bisa imiatin, masya Allah, kelawan 700 lipatan. Ini jenis apa ini yang lipatan seperti ini? Wawaw utai sak kismun ini nafaqatul amwali iku nafaqoi dunya fi sabilillahi kelawan ing dalam dalane Gusti Allah. Jadi kalau kita menafkahkan, menginfakkan harta kita itu lipat gandanya 700. Ini dalilnya qala ta'ala masalul ladina yunfikuna wa lahum fi sabilillahi kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subbulatin mi'atu habbah. Masalul ladina utai parumpamane wong akeh yunfikuna kang padha nginfakaken sapa alladzina amwalahum ing donyane alladzina fi sabilillah dalam dalane Gusti Allah kama salihabatin iku kaya sifate wiji anbatat kang cukul kang nyukulaken apa habbah sab'a sanabila ing 7 pira-pira ulen-ulen pira-pira tukulan fi kulli sumbulatin iku ing dalem saben-saben ulen-ulen mi'atu habbah utawi 100 biji. Biji satu kalau ditanam menghasilkan cukulan 7. Masing-masing cukulan 7 ada bijinya lagi 100. Maka satu biji menghasilkan 700 biji berikutnya. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Kalau ingat begini nih, kita mestinya enggak sayang-sayang mengeluarkan harta itu. Wakismun utai sabagian mana layan hadiru, layan hasiru iku ora karingkes apa kismun wa taya amalul kolbi iku amali ati kasobri koyok sabar. Qala ta'ala dari Gusti Allah Ta'ala. Ada yang lebih besar lagi sampai nggak bisa dihitung, maksudnya nggak bisa diringkas sih, nggak bisa dinilai. Itu amalnya hati. Dalilnya qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa mimma yambaghi ayya'lama. Dados amale ati niku sing mboten nanten yang tidak bisa dihitung.
Wong bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Kalau dilipat gandakan selagi masih bisa dihitung itu masih kecil. Kalau sudah nggak bisa dihitung itu sudah angka tak berhingga, unlimited. Jadi ya sering saya aturkan, saya sampaikan juga kepada mahasiswa itu bahwa kalau kita mendengarkan cerita yang sangat populer seorang pelacur hanya dengan amal secara fisik itu sangat-sangat sederhana, memberikan minum kepada anjing, yang diberi lo anjing, ambilkan air, memberikan minum kepada anjing, itu loh. Kalau dikuantifikasikan kan kecil sekali. Lu itu ndadak nama mlebu swarga, sing no swarga iku unlimited time. Dalam dimensi waktu tak terhingga, dimensi ruang tak terhingga, dimensi kenikmatan tak terhingga. Luar biasa. Tuh, itu jelas karena support dari amal hatinya, amal ketulusannya, amal keikhlasannya dari seorang pelacur tadi. Wa mimma lan iku setengah saking barang yang bagi sayuk jo ayak lama apa yang to ngawerui ayyuk lama yang to den wernuri apa ma anna maratabat tadhifi ini lho, utai saat temene tingkatane tikelan mutafawiyatun itu beda-beda. Jadi lipat gandaan itu beda-beda. Bi hasabima kelawan hitungane barang yak tarinu kang barengi apa ma bil hasanati kelawan kebagusan minal ikhlasi saking keikhlasan, wa husnin niyati lan baguse niat, wa hadza utaiki muratab dhahirun ku dhahirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa memang amaliyah itu luar biasa, tidak bisa dihitung sebenarnya. Meskipun kita tadi membaca yang lipatannya terkecil 10, tapi kalau kita bisa barengi dengan keikhlasan yang tulus dari dalam, insya Allah bisa tak terhingga juga. Kalau kita bayangkan perbandingan hisab, kalau orang itu punya harta banyak atau perilaku berinteraksi dengan banyak orang, sehingga nanti ketika dihisab itu setiap orang yang berinteraksi itu apabila punya ganjaran maka akan dituntut, akan menuntut di yaumul hisab nanti. Kita bisa bayangkan betapa urusannya orang yang mempunyai korelasi, mempunyai relasi dengan yang lain banyak dan mempunyai harta yang banyak juga, itu nanti di akhirat yaumul hisabnya luar biasa lamanya. Betapa nikmatnya orang yang tidak mempunyai harta kalau sudah memikirkan seperti itu. Betapa nikmatnya orang yang hanya uzlah itu menyendiri, nggak punya komunikasi. Kalau dipandang dari sudut kekhawatiran berinteraksi yang mendatangkan dosa, maka lebih bagus uzlah, menyendiri. Kalau kita yakin tidak bisa menambah kebaikan apabila berinteraksi dengan yang lain. Maksud saya begini Bapak Ibu yang saya hormati, betapa kita bayangkan lamanya orang dihisab itu bisa tak terhingga lamanya. Bukannya tak terhingga, tetap berhingga, tapi sangat panjang sekali sistem kalkulasi kita untuk menghitung waktu lamanya hisab. Bayangkan, saya pernah menyampaikan, kalau kita punya pasir satu cawukan ini masing-masing biji pasir ini menuntut. Saya ini harta diamanahkan Gusti Allah kepada sampeyan, kok sampeyan nggak manfaatkan. Nasi satu piring itu per uponi itu juga nuntut. Upo yang ditinggal di piring nggak dimakan itu nuntut nanti. Seperti itu nanti tuntutannya ini. Jadi tidak enak-enak kita merespon pemberiannya Gusti Allah pada kita ini. Tapi kita kalau bisa merespon dengan yang baik, maka kita ada peluang untuk yadkhuluna jannata bighairi hisab. Kita bisa masuk surga tanpa hisab. Kita tadi bayangkan betapa lamanya dihisab, kemudian dihapus dengan
Bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Itu keywordnya adalah kita mempunyai amal yang ikhlas, kesabaran. Kuncinya amalnya hati. Mari kita semua membangun dengan sungguh-sungguh amalnya hati ini. Ya sudah barang tentu saya mengatakan ini dalam rangka bagaimana saya ingin membangun amalia hati saya. Mudah-mudahan kita semua juga bisa ambil manfaat. Allahumma amin. Contohnya kita senang dengan ngaji. Ini amalnya hati. Ngaji kita senang. Saya teramat sangat yakin sekali ini mahal nilainya di sisi Allah. Ini amaliahnya hati, dan itu dilatih. Tidak bisa ikhlas tuh ujuk-ujuk, ikhlas tuh susah sekali. Ikhlas itu dengan latihan. Ngaji saja, tekuni ngaji saja, ngaji 1 jam tuh ikhlas 1 detik aja sudah, masya Allah. 1 detik itu kalau dicacah dengan sistem instrumentasi zaman sekarang, ada milisekon, ada mikrosekon, ada pikosekron. 1 detik dibagi menjadi 1 miliar kan bisa. Mili, mikro, nano, piko, masya Allah, 1 triliun. Itu Allah bisa mencacah 1 detik menjadi 1 triliun cacahan timing itu. Begitulah Gusti Allah, ciptaannya dan aturannya, dan bagaimana rule aturan ini dijalankan itu untuk dalam rangka Gusti Allah membuktikan, memberikan rahmat, rahman rahimnya Gusti Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian 1 subbab yang kita bisa mutolaah. Mudah-mudahan yang kita bisa telaah ini mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan kebaikan, kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Subhanallah walhamdulillah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.